Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu Pak Mail hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, baik-baik saja. Baik. Hari ini Pak Mail akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Asroliani dan saya berperan sebagai observer. Baik, selanjutnya ketika kita akan melakukan coaching, kita menerapkan prinsip coach gitu. Pak Mail nanti akan berperan sebagai coach. Ada 3, yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, yang ketiga itu mengoptimalkan kompetensi. Pak Mail, kemudian untuk kompetensi inti dari coaching itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berikutnya. Dari ketiga hal tersebut, Ismail pilih apa Pak? Ya, jadi nanti ketika saya melakukan coaching dengan Bu Asroliani, saya akan memfokuskan pada 2 kompetensi inti. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Baik Pak. Pak Mail sudah memilih kehadiran penuh dan mendengarkan aktif yang nantinya akan menentukan keberhasilan dari proses coaching tersebut. Kemudian tidak lupa Pak Mail untuk yang ketika proses coaching berlangsung itu menggunakan alur tiba ya Pak ya. Betul. Itu ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada yang rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Pak Mail, itu saja yang dapat saya sampaikan. Siap. Mudah-mudahan coaching Bapak Ismail berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Bu Asrul. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya dengar Ibu ingin bercerita sesuatu ke saya. Oke. Kira-kira apa Bu yang ingin diceritakan? Begini Pak, saya itu punya murid. Muridnya itu tidak mau berbicara. Tidak mau berbicara. Ya. Awalnya masuk pertama sekolah kan perkenalan ini Pak. Ya. Tetapi saat sampai nama dia tidak mau. Tidak mau maju. Saya bilang nanti kamu terakhir aja maju. Saat terakhir pun dia tidak mau maju Pak, malah menangis dia, malah menundukkan wajahnya di meja seperti itu Pak. Jadi ada siswa ibu yang tidak mau berbicara, disuruh maju pun tidak mau ya? Tidak mau, sampai Pak. Jam terakhir juga tidak mau Pak, itu malah menangis dia, terisak-isak. Ya jadi itu masalahnya Ibu ya? Iya. Nah, kira-kira pertemuan kita ini tujuannya apa Bu? Tujuannya saya ingin anak tersebut bicara Pak, mau berbicara. Iya. Nanti setelah kita berbincang-bincang, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini? Saya ingin, saya memiliki target, sekarang kan di 5 mungkin ya, nanti saya memiliki target ke 10 Pak. Dia mau berbicara sama saya dan teman-temannya. Ya, jadi target Ibu setelah kita berdiskusi hari ini, anak Ibu nanti akan bisa mau berbicara dengan teman-temannya gitu ya. Nah, dari rencana Ibu tadi kan ingin supaya anak kita ini mau berbicara dengan teman-temannya ya. Dalam hal ini kekuatan yang Ibu miliki seperti apa? Ya, saya sudah komunikasikan dengan orang tuanya Pak. Orang tuanya bilang gini, Ibu, anak saya itu memang pemalu seperti itu. Tapi saya sudah pancing-pancing bahwa kita harus membuat anaknya berani seperti itu. Dan saya juga sama teman-temannya juga. Itu memang nggak ada suaranya Bu dari dulu seperti itu. Jadi dari dulu seperti itu memang tidak ditangani sepertinya Pak dan dibiarkan. Makanya di kelas saya ini
saya harus membuat dia bisa bicara dengan saya, temannya, dan orang lain seperti itu, Pak. Iya, jadi ibu kan ingin tadi supaya anak itu berani, teman-teman mengungkapkan apa yang dia inginkan, berbicara dengan temannya gitu ya. Menurut ibu bagaimana caranya? Ya itu, saya mau temannya yang duduk di sampingnya ini saya beri teman yang suka berbicara supaya dia juga suka berbicara. Terus di rumahnya saya rencananya mau berkunjung ke rumahnya, seperti apa sih di rumahnya, seperti itu, Pak. Ya, ibu nanti akan memberi anak ini teman yang gemar berbicara supaya anak yang awalnya pendiam tadi akan terpengaruh dan mau berbicara. Iya, seperti itu, Pak. Untuk mencapai apa yang ibu harapkan tadi itu berapa waktu yang dibutuhkan? Ini saya memiliki target 1-3 bulan ke depan, Pak. 1-3 bulan ke depan ya, Bu. Setelah 1-3 bulan ke depan, keberhasilan yang seperti apa nanti yang akan ibu harapkan? Keberhasilannya dari rentang yang sekarang ya, ibaratnya Pak ya, sekarang ibaratnya titik bawah ini 3 bulan ke depan saya memiliki rencana 6-7. 6-7 ya, Bu. Nah, karena ini capaiannya 6-7, bisa nggak ibu sebutkan salah satu aja capaian keberhasilannya itu tadi? Dia bisa berbicara dengan teman sejawat, dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan saya, seperti itu, Pak. Karena selama ini kalau saya tanya cuma geleng dan manggut-manggut saja, seperti itu. Ibu sudah pernah komunikasi dengan orang tuanya? Sudah, via HP, Pak. Sudah. Telepon, Dari informasi yang ibu dapatkan, seperti apa gambaran anak kita di rumah? Orang tuanya itu anaknya memang pendiam seperti itu. Anaknya memang pendiam. Memang susah orang tuanya seperti itu. Anaknya memang susah, memang pendiam seperti itu. Nah, sekarang kan untuk mencapai itu, Bu, perlu ada komitmen ya, Bu. Komitmen untuk mencapai itu seperti apa, Bu? Saya memiliki komitmen tadi, anaknya saya dudukkan dengan anak yang banyak bicara. Di rumahnya orang tuanya juga saya ini supaya anak tadi selalu berkomunikasi di rumah dengan orang tuanya, tetangga, dan di sekolah juga kepada guru bidang sudah saya komunikasikan juga seperti itu, bahwa anak ini harus sering diajak bicara. Saya juga di kelas dia saya lebih intent untuk berbicara dengan dia, Pak. Intinya kita melatih anak untuk bersosialisasi ya, Bu. Lebih banyak bersosialisasi dengan temannya, dengan orang-orang yang berada di sekitarnya ya. Nah, terakhir mungkin, Bu, ini pertanyaannya, siapa yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan harapan itu tadi? Yang bisa membantu saya orang tuanya ya, Pak ya, karena lingkup terdekat dia. Setelah itu guru bidang, ada guru agama, guru olahraga, kepala sekolah ya, dan ini teman-temannya ya, karena teman-temannya saya ini juga saya komunikasikan bahwa memang dia dari kelas-kelas yang dulu tidak bisa bicara, dan ayo kita ini ajak bicara si Gloria namanya, Pak. Gloria namanya. Ya. Jadi orang-orang yang akan Ibu minta membantu mewujudkan itu nanti kepala sekolah, teman-teman guru yang lain, juga teman-temannya ya, Bu? Iya, iya. Oke, jadi ini apa yang menjadi permasalahan Ibu hari ini, menurut saya Ibu sudah menemukan, sebenarnya sudah menemukan solusinya. Kita sudah berbicara kurang lebih 15 menit. Sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Kalau kemarin saya merasa beban, kenapa anak ini ya gak bisa bicara seperti itu ya. Sekarang sudah, setelah saya menyampaikan kesampaian, saya merasa lega.
saya merasa beban yang ada di kepala saya ini hilang Pak, seperti itu Pak. Iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dan harapan-harapan Ibu tentang anak kita ini bisa segera terrealisasi ya Bu. Mungkin Pak. itu aja ya Bu untuk pertemuan kita hari ini. Di lain waktu kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin itu aja Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Baik Ibu, hari ini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang nanti akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan dengan coach. Nah, tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian proses coaching itu. Yang pertama, pada saat coaching nanti akan dinilai Bu, seberapa jauh seorang coach bisa menerapkan prinsip-prinsip seorang coach. Prinsip-prinsip coach itu yang pertama kemitraan, kemudian proses aktif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Kemudian yang selanjutnya Bu, yang akan diamati nanti adalah kemampuan seorang coach dalam menerapkan kompetensi inti coaching. Kompetensi inti coaching itu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga yang akan dinilai atau yang diamati nanti dari proses coaching itu adalah apakah seorang coach dapat menerapkan alur tirta dalam proses coaching. Nah, alur tirta itu sendiri kan terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu Ibu. Iya Pak, siap Pak. Baik Ibu, tapi sebelum pelaksanaan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari ketiga kompetensi inti coaching itu, mana kira-kira yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat coaching? Saya akan mengembangkan kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif Pak. Nah, jadi yang akan Ibu kembangkan nanti kesadaran penuh dengan mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian yang kedua Bu, pertanyaannya, dari dua kompetisi inti tadi itu secara spesifik mana yang akan Ibu kembangkan? Menjadi pendengar yang aktif Pak. Mendengar yang aktif ya. Nah, ini mungkin terakhir pertanyaannya Bu, indikator keberhasilan pencapaiannya itu seperti apa nanti? Skalanya misalnya tentang 1 sampai 10, saya maunya 9. 9 Ya. Ya baik Ibu, saya rasa pertanyaan yang saya ajukan sudah cukup. Selanjutnya nanti Ibu silahkan melakukan coaching dengan coachnya. Saya akan mengamati dari belakang. Semoga coachingnya berjalan lancar ya Bu. Terima kasih Pak. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Ya baik, silahkan Ibu. Saya di sini hanya mengamati proses coaching. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Bania hari ini? Sehat, kemudian kondisi baik, meskipun aktivitas tidak full. Bania tahu ya kalau hari ini kita mau mengadakan kegiatan coach. Bu Bania, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bu Bania, apa tujuan dari pertemuan hari ini?
mata pelajaran bahasa Indonesia gitu. Kemudian ketika anak kurang fokus, saya menggunakan SPT. Ketika mereka ribut, saya keluarkan SPT untuk supaya setelah SPT anak-anak bisa fokus. Lalu rencana apa yang mencapai ini yang akan dibuat? Saya akan mencari game atau permainan yang nyambung dengan mata pelajaran khususnya yang ada literasinya, misalnya lagu nasional atau tebak gambar dalam dan lain sebagainya. Kemudian SPP yang ada edukasinya untuk anak-anak akan saya coba itu. Kemudian setelah saya akan sering menggunakan PPT supaya anak-anak itu fokus ke slide. Siti, seperti apa jangka waktu yang akan Ibu lakukan? Saya optimis untuk estimasi waktunya itu 3 kali pertemuan itu paling cepat nanti hasil. Lalu apa aturan penyelesaian tersebut? Saya kalau kemarin itu saya ada di PK 5, setelah ini target saya bisa mencapai ke angka 9. Ukuran keberhasilan itu anak-anak di kelas itu pertama menyukai pelajaran saya, kemudian senang belajar dengan saya, dan hasil dari prestasi anak-anak melebihi KKM atau di atas KKM. Kalau perlu sempurna sampai 100% itu harapan saya. Bagus Siti, apa komitmen terhadap rencana Bu Siti tersebut? Komitmen saya terhadap rencana itu, saya akan melaksanakan secara tanggung jawab. Ini saya akan melibatkan atas Jawa, siswa, kemudian dukungan dari kepala sekolah, kemudian kelancaran dan keberhasilan pembelajaran. Itu dilaksanakan seperti itu ya, Bu Siti. Ya. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Baik Bu, yang bisa membantu saya dalam melaksanakan hal tersebut itu akan sejawat sesama guru bahasa Indonesia. Itu ada Bu Sukini, Bu Sherly. Nah, saya bisa kolaborasi dengan beliau. Kemudian dukungan full dari Bapak Kepala Sekolah terkait untuk fasilitasi kelas ketika saya mengajar menggunakan PPT, sarana dan prasarannya. Kemudian dukungan dari siswa-siswa, anak-anak, saya akan melakukan pendekatan lagi ke anak-anak. Intinya saya membutuhkan support semua pihak untuk kelancaran pelaksanaan tersebut. Bu Siti, terima kasih banyak sudah selesai coaching kita hari ini. Selalu semangat untuk melaksanakan tugas. Perasaan Bu Siti setelah kita melaksanakan coaching? Iya Bu, setelah melaksanakan coaching dengan Bu As, saya merasa senang, kemudian saya lega, kemudian saya seperti digiring untuk mendapatkan pencerahan, kemudian saya menemukan solusi sendiri dari permasalahan saya, dan saya optimis untuk melaksanakan hal tersebut. Terima kasih Bu As, sangat bermanfaat untuk saya. Selalu semangat, sehat-sehat Bu Siti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Banyak. Hari ini saya berperan sebagai pengamat atau sebagai observer ya, yang akan mengamati proses coaching sampean bersama coaching nantinya ya. Namun sebelum ini Bu Siti, saya akan melakukan beberapa percakapan ya sampean ya. Terkait ini ada rubrik yang harus Ibu lalui nantinya ya Bu. Nah, harapannya dalam proses percakapan ini Ibu Siti bisa
menerapkan prinsip-prinsip seorang coach ya Bu ya. Dalam ini nanti coach itu harus memiliki prinsip yaitu kemitraan, proses mendengar proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu ya. Oke, selanjutnya itu juga diharapkan memiliki kompetensi inti yaitu kompetensi coaching yang meliputi kehadiran penuh, pendengarnya aktif, mengajukan pertanyaan berbobot itu ya. Selain itu, Bu Siti juga diharapkan bisa memiliki yang harus dimiliki yaitu proses percakapan yang menerapkan alur-cerita di situ ya, dimana di sini adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab di situ ya. Bagaimana Bu? Ya, saya menerapkan prinsip-prinsip akan bisa menjadi ya. Kalau begitu, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu. Ya, yang pertama, dari ketiga kompetensi coaching, mana kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Saya akan menggunakan mendapatkan terakhir dan pertanyaan yang berbeda. Oh iya, bagus. Pertanyaan yang kedua, dari beberapa kompetensi yang Ibu sebutkan tadi nih, bagaimana bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu lakukan? Saya memilih untuk mengajukan pertanyaan. Ya, berarti nanti harus pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Begitu ya. Pertanyaan terakhir ini, apa indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai nanti dalam coaching itu? Indikasi adalah pertama saya bertanya, kemudian dapat pemahaman apa Baik, Bu Siti, saya rasa pertanyaannya sudah cukup. Selanjutnya silakan Ibu memulai proses coaching ini dengan coach ya. Semoga apa yang Ibu harapkan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Saya melihat Pak Mail sepertinya ada kegelisahan begitu di wajah Pak Mail. Ada apa hari ini Pak? Iya benar Bu, saya punya sedikit masalah tentang siswa-siswa saya di kelas. Permasalahannya ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas, anak-anak itu sepertinya kurang aktif Bu dalam kegiatan belajar. Baik, sepertinya ada permasalahan sedikit ya Pak. Karena kita hari ini coaching, kesempatan kita ada 15 menit. Apa tujuan coaching kita hari ini Pak Mail? Iya, jadi saya ingin mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi dari Ibu tentang permasalahan anak saya ini. Baik. Ketika Pak Mail sudah menyampaikan hal tersebut, di kelas itu Pak Mail berinteraksi dengan siswa, tantangan atau hambatan apa yang Bapak Sumail temui? Ya di kelas ya Bu,
anak-anak ini kalau saya perhatikan motivasinya yang kurang, minat belajarnya yang rendah. Nah, sehingga ketika saya menjelaskan, mereka seperti ya kurang merespon gitu. Nah, begitu juga ketika saya mengajak dia berdiskusi kelompok dengan teman-teman, sebagian dari mereka itu kurang apa ya, tidak menunjukkan bahwa dia itu punya semangat untuk belajar. Baik, dengan beberapa kendala seperti yang sudah Bapak sampaikan, bagaimana cara Bapak Sumail untuk dapat mengaktifkan siswa-siswi Bapak? Jadi gini ya Bu, kebetulan saya dalam penguasaan IT bisa gitu ya. Ya tidak terlalu bagus sih, cuman bisa. Baik Bapak Sumail, ketika di kelas Bapak Sumail mengalami beberapa hambatan, itu bagaimana Pak Sumail untuk dapat mengaktifkan siswa-siswi Bapak di kelas? Iya, jadi anak-anak ini sebenarnya bisa aja kalau diajak aktif dalam kegiatan. Cuma mungkin perlu trik atau cara yang bisa membuat mereka menjadi lebih tertarik. Nah, kebetulan saya bisa membuat media pembelajaran menggunakan Canva, kemudian menggunakan Quizzes. Nah, jadi rencana ke depan saya ingin menggunakan media-media itu untuk membuat media pembelajaran yang menarik, sehingga anak-anak yang tadinya tidak aktif, cuek di kelas, itu dengan media yang menarik mungkin bisa lebih aktif lagi gitu. Wah, menarik sekali ya Pak, terkait hal yang sudah disampaikan Bapak, mencoba kuis dan sebagainya. Kemudian apa kekuatan dari diri Pak Sumail yang bisa untuk mendukung atau menunjang kegiatan pembelajaran di kelas tersebut? Pertama ya Bu, kekuatan saya bisa mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam belajar anak itu. Nah, setelah saya bisa mengidentifikasi, saya akan berusaha membuat rencana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Salah satunya ya menggunakan metode belajar yang bervariasi gitu. Menggunakan media seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, dengan cara-cara seperti itu saya berharap anak-anak ini bisa mau aktif kembali. Baik Pak Sumail. Kemudian terkait ketika nanti Pak Sumail sudah menerapkan dengan pembelajaran yang bervariatif dan lain sebagainya itu, ukuran keberhasilan ketika Pak Sumail sudah melaksanakan dan menerapkan berbagai hal tadi, bagaimana? Iya, jadi karena tadi permasalahannya ketidakaktifan anak ya Bu. Jadi ketika anak-anak nanti setelah saya menggunakan metode yang bervariasi, kemudian menggunakan media yang menarik, ya indikator sederhananya dia mau aktif gitu. Nah, keaktifan itu kan bisa dilihat dari pertama, dia terlihat pada saat diskusi mungkin antusias. Kemudian kalau diberi tugas, dia mau mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Dan mungkin yang paling penting, nilai akademiknya meningkat gitu. Baik Pak. Kemudian ketika sudah melaksanakan berbagai metode, pembelajaran sudah menarik dan sebagainya, yang saya tanyakan pada saat ini, posisi Bapak Sumail, jika ada skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak Sumail saat ini, dan kemudian setelah coaching ini, di mana posisi Bapak Sumail ke depannya? Iya, untuk saat ini saya merasa masih berada di posisi 5, Bu. Nah, nanti setelah saya mencoba menerapkan apa yang saya sampaikan ke Ibu tadi, saya berharap akan terjadi peningkatan. Ya, paling tidak
ke angka 8 atau 9 lah. Baik Pak, ketika Bapak Sumail optimis target 9 itu sudah akan atau mau menuju sempurna ya Pak ya. Kemudian ketika Pak Sumail sudah memiliki rencana kemudian tinggal eksekusi, tentunya Pak Mail tidak berdiri sendiri di sekolah tersebut. Betul. Siapa saja yang akan Bapak Sumail libatkan ketika proses tersebut? Iya, jadi orang yang paling dekat di sekolah, terutama siswa-siswa ya, adalah wali kelasnya. Jadi nanti saya akan coba minta bantuan kepada Bapak Ibu wali kelas yang mengajar di kelas itu. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada guru-guru BK. Karena kebetulan di sekolah kami ada beberapa teman guru BK yang bisa membantu hal itu. Baik Pak, kemudian ketika berbagai pihak sudah dilibatkan seperti guru BK, kemudian siswa, selanjutnya komitmen apa yang Bapak pegang teguh untuk tetap melaksanakan rencana aksi Bapak tersebut? Iya, jadi nanti kalau sudah saya menyusun rencana dengan baik, maka saya akan berkomitmen untuk segera melaksanakan kegiatan itu. Karena saya menginginkan anak-anak ini aktif kembali dalam kelas. Jadi komitmen saya setelah rencana saya buat matang akan segera saya laksanakan. Baik, untuk coaching hari ini saya sudah bisa menangkap gitu apa yang Bapak Sumail sampaikan. Kemudian Pak Sumail sudah secara jelas itu menceritakan permasalahan di kelas. Bagaimana perasaan Bapak? Ya, saya lega setelah menyampaikan apa yang menjadi ganjalan saya selama ini. Dengan Ibu saya berdiskusi, hari ini saya merasa senang. Ya mudah-mudahan dari apa yang Ibu arahkan juga bisa menjadi motivasi bagi saya untuk mengaktifkan kembali siswa-siswi saya yang awalnya agak bermasalah dengan keaktifannya. Baik Pak, coaching kita sudah berjalan, nanti lain waktu kalau ada kesempatan lagi kita bisa coaching lagi atau kita sharing lagi. Betul banget Pak Sumail. Siap. Di kelas. Iya. Okay. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Sumail. Sama-sama Ibu. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.